Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anisa Nurrahmah dari program studi Pendidikan Sosiologi kelas 3A. Di sini, saya akan mencoba untuk memberikan pendapat saya mengenai tahapan pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam kurikulum berdasarkan pertanyaan yang telah tersedia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin MMPDMA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Bagaimana tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum? Serta tahapan mana yang cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan? Setidaknya, terdapat 4 tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum. Tahap-tahap tersebut diantaranya pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan ini memiliki ciri selalu memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih, dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama atau mainstream. Karakteristik yang penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak menceritakan juga tentang hal kelam yang pernah dialami oleh suatu kelompok ras tertentu di masa lalu. Kedua, pendekatan aditif. Dalam pendekatan ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan ini pula sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Dan yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik siswa agar melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, serta mengajari mereka keterampilan dalam membuat suatu keputusan. Dari keempat tahapan tersebut, menurut saya, yang paling cocok untuk diterapkan di dalam jenjang persekolahan adalah pendekatan kontribusi, yang selanjutnya diikuti dengan pendekatan aksi sosial. Dalam tahap pendekatan kontribusi, siswa diminta untuk mengenal sekilas tentang apa itu pendidikan multikultural, serta siapa sajakah tokoh yang berperan penting dalam hal memperjuangkan kemultikulturalan tersebut di suatu wilayah. Setelah memiliki gambaran, selanjutnya siswa diminta untuk melakukan aksi nyata berupa terjun langsung ke dalam lingkungan sosial. Di dalam tahapan ini, siswa diharapkan mampu membuat suatu keputusan dengan berdasarkan pada materi yang telah mereka pelajari pada tahap pendekatan kontribusi. Tentunya dengan bimbingan serta arahan guru. Jika pendekatan ini dapat terlaksana dengan efektif, maka penerapan pendidikan multikultural pada jenjang persekolahan dinilai berhasil, dan siswa diharapkan bisa membangun sendiri solusi dalam permasalahan kemultikulturalan yang ada.